Bab 727. Permintaan wanita dari klan Taikan. Bisa jadi inilah balasan mereka. Kalau saja mereka tak cari masalah dengan Devan, semua ini mungkin tak akan terjadi. Devan, aku harap kamu tepati janji yang kamu buat. Sehabis aku bunuh diri, kamu akan biarkan orang-orangku pergi, kan? Ketua sekte lain pun bunuh diri. Lalu, satu persatu ketua sekte dan klan bunuh diri di hadapan Devan. Putri Kagita pun merasa sangat tegang. Mereka ini para bos hebat di galaksi Setrena. Mereka semua bunuh diri. Devan jelas melakukan ini untuk dirinya. Cuma dalam hitungan menit, ratusan ketua sekte dan keluarga bunuh diri di tempat ini. Semuanya akan kulepaskan. Devan ayunkan tangannya. Dia tepati janjinya. Bagi mereka yang bunuh diri, orang-orang mereka akan diampuni. Untuk jutaan wanita cantik itu, Devan lepaskan mereka. Mereka pun tak malu. Devan melihat wanita klan Taikan yang terluka, dia kelihatan kasihan. Dia pun langsung memakai kekuatan aturan kosmik dan mulai menyembuhkan wanita klan Taikan itu. Lalu, luka-luka wanita klan Taikan itu pun terlihat mulai pulih. Cuma dalam beberapa detik, wanita klan Taikan itu sudah pulih. Dan jadi cantik lagi. Mata dan kuping wanita klan Taikan itu tadi rusak, jadi dia tak tahu apa yang terjadi. Devan ulurkan tangannya pada wanita klan Taikan yang terduduk di tanah itu. Dia mau membantunya berdiri. Dia berusaha membuat tatapannya kelihatan sangat lembut, supaya tak menakutkan. "Kamu menyelamatkan aku." Wanita klan Taikan melihat ke arah Devan. Devan menganggukkan kepalanya. Wanita klan Taikan itu lalu menerima tangan Devan. Tangan wanita klan Taikan sedingin es. Devan membantu wanita klan Taikan itu berdiri. Mendadak, duri es muncul dari telapak tangan wanita klan Taikan itu. Mau menusuk mata Devan. Walau Devan menyelamatkannya, wanita itu tahu Devan selamatkan dia cuma untuk dapat badannya saja. Apalagi, wanita klan Taikan bisa dipakai tak cuma untuk membuat obat. Mereka masih punya banyak kegunaan. Mereka sudah bertahun-tahun disiksa manusia. Sewajarnya wanita klan Taikan tak percaya manusia. Mereka bahkan merasa jijik pada manusia. Dia hadapkan dengan duri es yang ditusukkan oleh wanita klan Taikan itu. Devan tak mengelak. Dia cuma menutup matanya. Duri es itu pun menusuk kelopak mata Devan dan seketika hancur. Bahkan kelopak matanya saja tak tertembus. Wanita klan Taikan itu kelihatan tak percaya. Dia sebenarnya tahu, dia tak akan bisa menghabisi Devan. Tapi dia terus mengeluarkan duri es dan menyerang Devan. Devan tak bergerak dan membiarkan wanita itu menyerangnya. Dia paham kalau wanita klan Taikan benar-benar benci manusia. Biar saja dia melampiaskan semuanya. Wanita klan Taikan itu terus menyerang Devan. Dia pun akhirnya kehabisan napas. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tapi Devan sama sekali tak terpengaruh. "Kamu sudah tenang." Devan melihat ke arah wanita klan Taikan yang lelah itu, dan bicara dengan nada lembut. "Venang, mana mungkin aku tenang? Kalian manusia menjijikkan, kotor dan tidak kenal malu. Kalaupun aku mati sekalipun, aku tak sudi jadi mainan kalian." Wanita klan Taikan itu mengatakannya dengan benar-benar marah. Sebenarnya, sehabis dia ditangkap, dia tak langsung dijadikan bahan obat. Tapi, dia tak menurut waktu disuruh memuaskan manusia. Lalu,
manusia itu pun mengancam dirinya. Kalau dia tak memuaskan mereka, bagian tubuhnya akan dipotong, sedikit demi sedikit, untuk dijadikan obat. Wanita kelantaikan itu pun tak mau menurut. Jadi, manusia-manusia itu pun mulai melakukannya. Memotong bagian tubuhnya sedikit demi sedikit, dan membuatnya jadi obat di hadapannya. Walau begitu, dia tetap tak mau menurut. Lalu, dia pun jadi kelihatan menyedihkan seperti tadi. Maaf atas semua yang mereka lakukan padamu, aku janji, mulai hari ini tak akan ada yang menindas kelantaikan. Ucap Devan pada wanita kelantaikan itu. Hehehe, dasar manusia munafik, aku tak percaya padamu. Wanita kelantaikan tetap tak percaya padanya. Percayalah, apalagi, aku barusan menghabisi miliaran nyawa orang, ucap Eliana. Jumlah kedisupan di planet-planet yang baru saja Devan musnahkan, pasti sampai triliunan. Apa kamu jujur? Wanita kelantaikan masih agak curiga. Wanita kelantaikan tak percaya pada manusia, terutama pria. Tapi Eliana itu wanita, dia tak terlalu waspada. Lihatlah mayat-mayat di bawah, kamu kenal mereka. Eliana menunjukkan ke mayat ketua klan dan sekte yang disebut. Wanita kelantaikan itu melirik. Dia tiu wanita kelantaikan yang sudah lama jadi dewasa. Mereka pun bisa hidup lebih tua. Itulah sebabnya, dia sangat terkenal di seluruh galaksi Setrena. Namun saat ini, mereka semua matoy. Ada apa ini? Wanita kelantaikan itu tutup mulutnya sebab kaget. Itu, Eliana jelakan apa yang barusan terjadi. Setelah dengar perkataan Eliana, wanita kelantaikan itu memikirkannya untuk beberapa saat. Lalu, dia seketika memberi hormat pada Devan. Tuan Kaisar Amor, kumohon selamatkan orang-orangku, kalau kamu berhasil menyelamatkannya, aku sudi jadi mainanmu, bahkan kalau kamu mau pakai aku untuk membuat obat pun, tak masalah. Wanita kelantaikan memohon sambil bicara. Baiklah, aku janji kepadamu. Devan menganggukkan kepalanya. Sekte Tarap. Seorang wanita kelantaikan diikat kencang. Dia itu ketua kelantaikan, Riene Taikan. Di hadapannya, ada tungku obat yang benar-benar besar. Dalam tungku obat itu, apinya menyala-nyala. Aku tak akan melepaskanmu, Riene teriak sambil terus menangis. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, para orang brengsek ini melemparkan orang-orang klannya ke tungku obat untuk membuat obat. Hahaha, Riene, kami ini membuat obat tingkat Trojan, kamu harusnya merasa terhormat karena jadi obat tingkat Trojan. Terus tambah bahan obatnya. Pria tua itu berkata sambil memainkan jenggotnya. Lalu, satu lagi wanita kelantaikan dibawa ke tempat itu. Ketua, tolong aku tak mau mati. Wanita kelantaikan yang ditangkap, terus melawan sambil menangis, tetapi dia tetap tak bisa membebaskan dirinya. Lepaskan dia itu bukan bahan obat, dia itu manusia. Teriak Riene. Semua yang bukan manusia, begitu itu bahan obat. Ucap pria tua kejam itu dengan nada dingin. Lepaskan Linda, pakai saja aku. Aku bisa memberi hasil lebih banyak dari dia. Riene memohon. Hahaha, Riene, tenang saja, nanti juga datang giliranmu. Pria tua kejam itu tertawa. Riene pun gemetaran. Dia kelihatan putus asa. Tenanglah Linda, semuanya akan selesai dengan cepat. Riene mencoba menghibur Linda. Tidak mau, tidak. Linda benar-benar ketakutan. Dia barusan lihat dengan mata kepalanya sendiri,
saudarinya dilempar ke kuali obat, lalu teriak kesakitan. Teriakan itu terdengar terus selama 15 menit. Lempar ke dalam. Pria tua kejam itu pun memberi perintah. Tungku obat itu dibuka. Apinya menyala terang. Linda dilempar ke dalam. Lalu, tungku itu pun tertutup. Ah! Teriakan Linda terdengar nyaring. Ah! Sakit, ketua klan, tolong, Tenanglah Linda, semuanya akan selesai, semuanya akan selesai. Riene menangis. Bersambung. Bab 728. Istri Ketua Sekte Taran. Master Obat, apa sungguh bisa membuat obat tingkat Trojan? Wanita parubaya di sebelah pria tua itu bertanya. Teriakan pilu dari wanita kelantaikan. Bagi mereka, tak akan bisa membuat mereka merasa kasihan, tapi malah membuat mereka sangat senang. Apalagi, obat tingkat Trojan itu benar-benar langka. Kalau ini berhasil, manfaatnya untuk sekte akan sangat besar. Sekte Taran tadinya sekte yang sangat kuat di galaksi Setrena. Kalau mereka bisa memurnikan beberapa obat tingkat Trojan, mereka bisa jadi jauh lebih kuat. Tentu, kita sudah dapat 2 wanita kelantaikan dan ketua kelantaikan. Dengan 3 bahan berkualitas tinggi, kita bisa membuat obat tingkat Trojan dengan mudah. Ucap pria tua kejam itu dengan bangga. Kenapa jadi begini, apa salah kami? Riene teriak dengan penuh rasa sakit. Kelantaikan dasarnya sangat baik dan cinta damai. Untuk menyelamatkan nyawa manusia, mereka tak ragu untuk melukai diri mereka sendiri. Tapi, manusia tak cuma tak berterima kasih, dan malah menangkap mereka untuk dijadikan obat. Biasanya, manusia tak akan memakai mereka untuk dijadikan obat. Apalagi, tampilan kelantaikan sama seperti manusia lainnya. Baru-baru ini manusia tahu kalau para wanita kelantaikan punya kekuatan penyembuhan, mereka itu bahan yang bagus. Sebab, wanita kelantaikan yang baik lihat prajurit manusia yang cedera parah, lalu menyembuhkan manusia itu dengan cara memotong 1 jarinya. Walau jari itu akan tumbuh lagi, namun rasa sakitnya tetap terasa. Rasanya tak seperti sayatan biasa, dan akan tetap terasa selama proses penyembuhan berlangsung. Demi menyembuhkan seorang prajurit manusia, wanita kelantaikan harus menahan kesakitan untuk berbulan-bulan, bahkan lebih lama. Ini cukup membuktikan kebaikan wanita kelantaikan. Dengan mengorbankan 1 jari wanita kelantaikan, prajurit manusia yang tadinya sudah hampir mati, kembali hidup dan sehat. Tapi waktu prajurit manusia itu lihat 1 jari dari wanita kelantaikan punya kekuatan penyembuhan yang kuat, dia pun menangkap wanita kelantaikan itu, lalu menjualnya. Sebelum menjualnya, dia pun membohongi wanita kelantaikan itu untuk mendapatkan badan wanita kelantaikan itu. Wanita kelantaikan itu sangat istimewa. Mereka cuma bisa mendapat badan wanita-wanita itu kalau mereka memberikannya. Itulah sebabnya, demi mendapat tubuh wanita kelantaikan, banyak pria yang memaksa, merayu bahkan menyiksa wanita kelantaikan. Beberapa wanita kelantaikan memilih mengakhiri hidup mereka karena tak kuat menghadapi siksaan. Beberapa wanita kelantaikan akhirnya menurut karena tak tahan dengan siksaannya. Setelah wanita kelantaikan itu terjual, saat itulah manusia tahu kalau badan wanita kelantaikan punya dampak yang menakjubkan. Mulai dari hari itu, wanita kelantaikan jadi barang berharga.
Banyak sekali master yang mulai mencari wanita kelantaikan. Mereka menangkap yang dewasa dan merebus yang masih muda. Ini membuat wanita kelantaikan yang sudah langka jadi makin langka. Hampir semua wanita kelantaikan tahu soal hal ini. Mereka tak mengerti kenapa manusia membalas kebaikan dengan kejahatan. Riene pun akhirnya memutuskan untuk cari perlindung pada Devan. Itu pun karena mereka tak lagi punya pilihan. Kelantaikan sudah tak punya tempat aman. Dan menurut rumor, Kaisar Amort suka wanita cantik. Semua anggota kelantaikan sangat cantik. Itulah sebabnya, dia memikirkan untuk cari perlindungan pada Devan. Mendadak, Devan mati di planet Heteran. Ini membuat kelantaikan dalam keadaan yang bahaya. Tadinya teriakan mereka terdengar kencang. Tapi perlahan, suara mereka mulai hilang. Riene tahu, inilah waktunya. Begitulah. Bisa jadi, ini memang nasib kelantaikan. Dia berharap, dia kehidupan yang lain, tak ada kelantaikan. Sekarang, suara wanita kelantaikan pun hilang. Tercium aroma yang kuat dari tungku obat. Obatnya mau jadi, obatnya mau jadi. Pria tua kejam itu kelihatan sangat senang. Wanita itu pun sangat senang. Boom! Tungku obat itu meledak seakan sedang diserang. Cairannya meluap-luap. Wanita kelantaikan tadi belum sepenuhnya jadi obat, badannya sudah jadi hitam dan sudah tak lagi berbentuk manusia. Kelihatannya dia sudah mati. Tidak. Waktu melihatnya, pria tua kejam itu teriak. Tungku obatnya hancur, itu artinya dia tak berhasil membuat obat itu. Cairan obat yang keluar itu berubah warna, aromanya hilang dan jadi bau busuk yang sangat menyengat. Pria tua itu seketika melihat ke satu arah. Terlihat 4 sosok. Mereka itu Devan, Eliana, Putri Kagita dan wanita kelantaikan. Berani kamu merusak tungku obatku satu-satunya, tak akan kumaafkan, tak akan kumaafkan. Pria tua kejam itu sungguh marah saat ini. Tak apa, aku masih punya ketua kelantaikan, aku bisa membuat obat tingkat Trojan lagi satu. Pria tua itu menatap ke arah Riene. Obat tingkat Trojan yang gagal itu jelas membuat mentalnya terganggu. Kamu siapa? Wanita parubaya itu pun bingung dan tidak senang. Orang yang mau menghabisimu. Devan langsung mencengkeram leher wanita parubaya itu. Kamu berani menyerangku? Aku istri dari ketua sekte Taran. Wanita parubaya itu bicara dengan sekuat tenaga. Ketua sekte Heisha. Maaf, dia sudah mengakhiri hidupnya, ejek Devan. Apa? Wanita itu pun seketika tegang. Waktu itu, barulah dia sadar, batu jiwa yang ada di lehernya pecah. Dia terlalu fokus pada tungku obat dan tak menyadarinya. Suaminya, ketua sekte Taran, sudah tak ada. Kamu siapa? Wanita itu bertanya dengan penuh amarah. Devan Amort. Devan mengatakan namanya. Kamu, Kaisar Amort. Wanita itu pun tahu siapa Devan. Kumohon jangan bunuh aku, ampuni aku akan jadi pasanganmu. Wanita langsung bicara. Wanita parubaya ini, walau sudah kelihatan berusia data 30 atau 40 tahun. Tapi masih punya pesona tertentu. Terlebih, pesona femininnya. Dia yakin, kalau wanita ini pasti sangat cantik waktu masih muda. Kalau tidak, tak mungkin jadi istri ketua sekte Taran. Jadi teman musuh itu Hakel yang biasa di semesta. Inilah istimewanya wanita. Waktu dihadapkan dengan lawan yang tak terkalahkan,
mereka bisa menawarkan untuk jadi pasangannya. Asal lulus ujian dalam hati, maka kemungkinan bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti saat istri ketua sekte Taran meminta jadi pasangan Devan. Ini pasti jauh lebih baik dari jadi istri ketua sekte. Tapi sayang, mana mungkin Devan mau wanita selicik ular jadi pasangannya. Tadinya, dia tak punya niat menghancurkan sekte Taran. Saat ini kelihatannya, tak perlu lagi ada sekte Taran. Kemudian, muncullah roulet penentu kematian. Waktu lihat roulet penentu kematian, wanita itu sangat ketakutan. Itu, roulet penentu kematian. Ternyata kamu tahu. Devan pun tersenyum. Tidak, jangan habisi aku dengan roulet penentu kematian. Wanita itu benar-benar merasa takut. Tapi, Devan langsung tusuk jantungnya dengan jari, lalu mengambil darahnya, dan dioleskan ke roulet penentu kematian. Bersambung.